Ini momen kemenangan ya guys ya. Sejarah kembali tercipta pada laga Indonesia versus China hari ini. Setelah hampir 40 tahun lamanya Indonesia tak pernah menang melawan China. Hari ini timnas Indonesia akhirnya... Sebentar guys, betul emang 40 tahun ya tidak pernah menang lawan Indonesia, China. Dan hari ini ukir sejarah menuntaskan laga melawan China dengan kemenangan yang membuat mood lebaran seluruh masyarakat Indonesia sangat bahagia, yang dimana kemenangan ini sangatlah luar biasa. Karena dengan kemenangan ini, asa menuju Piala Dunia masih terbuka sangat lebar. Sebelum itu, pastikan kalian menonton sampai selesai, karena kita juga akan membahas hasil pertandingan. Guys, apa yang gambaran ini juga jadi pembicaraan dunia ya, gara-gara walaupun supporter Indonesia dikurangkan tapi tidak bikin Indonesia itu gentar ya. Serta peluang timnas Indonesia ke Piala Dunia setelah menang melawan China. Oke, lanjut. Di 10 menit pertama, timnas China terus menekan timnas Indonesia dengan sangat agresif. Akan tetapi selanjutnya, pemain timnas China terlihat engap akibat penuhnya stadion, yang tentu saja membuat suhu jadi lebih panas. Terlihat permainan timnas Indonesia kian menyatu satu sama lainnya. Terbukti selama pertandingan para pemain tetap fokus dan mampu menciptakan banyak peluang. Oleh Romeni beberapa kali mengancam gawang timnas Cina. Timnas Indonesia akhirnya mampu memecah kebutuhan pada akhir babak pertama. Seperti biasa, Oleh Romeni jadi pemain yang mencetak gol bagi timnas Indonesia. Dia walaupun satu jaringan itu cukup berharga Kali ini Oleh Romeni mengeksekusi penalti dengan sangat baik, sehingga timnas Indonesia unggul 1-0 di babak pertama. Ketajaman Oleh Romeni tak bisa kita ragukan lagi. Bahkan komentator berbahasa Inggris sampai memujinya karena Oleh Romeni selalu mencetak gol. Pada laga ini Egy Maulana Fikri dan Ricky Kambuaya bermain sangat baik. Beckham Putra juga benar-benar bermain sangat luar biasa. Trio koko kita Jay Idzes, Justin Hubner, dan Rizky Ridho juga kembali mampu menjaga pertahanan dengan baik, dengan membuktikan timnas Indonesia mampu mencetak clean sheet lagi. Guys, ini backupnya itu sesanggar Garuda ya, dimana kita tahu juga adakah resmi Indonesia lolos 4 kualifikasi Piala Dunia 2026, benar gak guys? Selepas pertandingan seperti biasa, ritual lagu Tanah Airku berkumandang di stadion. Semua staf pelatih, para pemain, dan juga semua supporter begitu terlihat bahagia setelah memenangkan laga melawan China hari ini. Para pemain dan staf pelatih timnas Indonesia juga seperti biasa mengelilingi stadion untuk jumpa para supporter. Dan berikut kebahagiaan pemain bersama para supporter. Wah, merinding saya ya. Pada laga Indonesia versus China hari ini, juga kita diperlihatkan koreo atau tifo yang guys, ini koreografer nih seakan-akan gambar pahlawan itu ada maknanya tersendiri apa gimana? Nanti kamu komen di bawah. Saya mau tahu ya. Luar biasa dari La Grande Indonesia dan Ultras Garuda. Bahkan supporter Cina yang hadir di GBK sampai melongo melihat koreo tersebut. Tifo atau koreo ini juga langsung viral di posting media-media luar negeri, yang mana ini menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia benar-benar totalitas mendukung tim nasionalnya. Betul? Koreografernya memang nomor 1 ya. Gila, kiri kanan ya. Media besar seperti 433 juga turut memosting kemenangan timnas Indonesia versus China malam ini, yang mana interaksi di postingan tersebut sangat luar biasa. Bayangkan apalagi jika timnas Indonesia berhasil ke Piala Dunia, media besar akan turut menyoroti timnas Indonesia dan kemungkinan sosial media akan dipenuhi tentang pembahasan timnas Indonesia. Pada detik-detik kemenangan timnas Indonesia, terlihat juga pelatih Cina Branko Ivankovic terlihat sangat frustrasi dengan kekalahan ini. Pelatih Cina juga terancam dipecat karena gagal memenangkan laga melawan timnas Indonesia. Dengan kekalahan melawan Indonesia, Cina harus mengubur mimpi ke Piala Dunia.
Berbeda halnya dengan timnas Indonesia yang baru saja meraih 3 poin melawan China. Tapi ya guys, sudah menang di malam Lebaran, terus dikasih lagi poin kemenangan. Justru ini di mana kita dapat info Garuda lolos ronde 4 kualifikasi Piala Dunia. Apalagi nikmat yang kau dustakan. Timnas Indonesia kembali mengguncangkan persaingan di grup C. Dengan kemenangan ini, timnas Indonesia naik 1 peringkat di posisi 3 sementara ini. Sejak video ini dibuat, laga Arab Saudi versus Bahrain masih berlangsung. Mimin akan update hasil akhirnya nanti di pin komen, atau kalian bisa cek deskripsi video ini. Pada laga lainnya, Australia secara dramatis mampu mengalahkan Jepang dengan membobol gawang Jepang di menit 90. Tentu saja ini adalah kabar yang tak sedap bagi timnas Indonesia. Bisa dibilang timnas Indonesia saat ini cukup fokus lanjut ke ronde 4 saja. Karena Australia menang melawan Jepang, maka peluang lolos secara langsung sudah tidak ada lagi. Jika nanti Bahrain imbang atau kalah melawan Arab Saudi, maka resmi sudah Indonesia mencetak sejarah baru dengan memastikan lolos ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia zona. Yang pasti untuk poin itu tidak penting lah ya. Yang penting menang guys. Dan juga sejarah diukir hari ke hari yang tidak bisa dilupakan lah, dan tidak bisa berkata-kata di sini. Akan tetapi lolos ke ronde 4 saat ini juga itu sudah harus kita syukuri. Karena ini adalah sejarah bagi Indonesia. Sekaligus jadi satu-satunya negara perwakilan ASEAN tersukses di kualifikasi Piala Dunia. Jika Indonesia lolos ke ronde 4, maka timnas Indonesia kembali akan bertemu negara Timur Tengah, seperti Uni Emirat Arab, Qatar, Irak, dan juga Oman. Akan tetapi dengan ini kalau misalnya Indonesia bakal bertemu warga-warga Arab ya, tidak ada lagi namanya ketakutan ya guys. Ini sama-sama kuat ya. Kedalaman skuad Indonesia saat ini, peluang lolos Piala Dunia dari ronde 4 memiliki presentase yang jauh lebih tinggi. Ngomong-ngomong soal ronde keempat, ada kabar yang cukup mengguncang jagat Asia. AFC secara tiba-tiba kabarnya menunjuk Qatar dan Arab Saudi menjadi tuan rumah ronde 4 kualifikasi Piala Dunia jika Qatar maupun Arab Saudi lolos ronde 4. Yang mana tentu saja beberapa negara yang sempat mengajukan diri menjadi tuan rumah ronde 4 termasuk Indonesia syok mendengar kabar ini. Guys, kalau misalnya Indonesia menjadi tuan rumah untuk ronde keempat, justru saya angkat tangan lah ya buat para lawan yang bakal bertandang ataupun berkandang di Indonesia, siap-siap pulang dengan tangisan. Jika ini benar, ini adalah pure keputusan AFC sendiri. Jadi kemarin apa gunanya AFC menawari negara-negara untuk menjadi tuan rumah ronde 4? Jika pada akhirnya lagi-lagi negara dengan fulus terbanyaklah yang diuntungkan. Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya.